Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk belajar ya, menghilangkan kejahilan kita sedikit demi sedikit dan menambah wawasan kita tentang keislaman ya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ketiga dari Al-Arba'in An-Nawawiyah tentang Arkanul Islam, tentang rukun-rukun Islam ya. Rukun-rukun Islam ya. Hadis tersebut diriwayatkan dari Abu Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjal bait. Baik, kita terjemahkan dari Abu Abdurrahman. An artinya dari. Abu Abdurrahman adalah kunyahnya Ibnu Umar. Jadi ini nama Abdullah. Nah, Abu Abdurrahman ini kunyah. Kunyah itu Abu Abdurrahman. Ya, seperti nama saya Firanda, kunyah saya Abu Abdul Muhsin karena anak pertama saya laki-laki namanya Abdul Muhsin ya. Abu Abdurrahman. Yang Abdullah ini adalah putranya Umar bin Khattab, bapaknya Umar ibn Khattab. Makanya kita bilang radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Semoga Allah meridai keduanya. Yaitu anak dan bapak ya, karena kedua-duanya sahabat. Umar bin Khattab sahabat mulia, anaknya Abdullah juga sahabat yang mulia. Dia berkata, qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal Islam ala khamsin, dibangun Islam ala khams, atas 5 perkara. 5 perkara tersebut adalah yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini yang pertama, syahadatain.
Kemudian yang kedua, iqamis salat, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'iz zakat, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat adalah puasa Ramadan. Yang kelima adalah haji. Inilah disebut dengan rukun Islam ya. 5 perkara ini disebut dengan rukun Islam. Baik. Di sini dalam hadis ini Nabi SAW mengibaratkan Islam dengan sebuah bangunan, Ya, kalau kita mau boleh gambarkan, mungkin kita gambarkan demikian ya. Ada tiang utama ya. Yang utama di sini ya. Jadi Nabi menggambarkan bahwasanya Islam ibarat rumah. Yang rumah tersebut terdiri atas 5 pondasi. Nah, 5 pondasi ini harus ada kalau agar menjadikan seorang bangunannya menjadi baik, maka dia harus memiliki 5 pondasi tersebut ya. 5 pondasi tersebut ya. 5 pondasi tersebut. Nah, para ulama sepakat ya. Pondasi yang paling utama adalah ini syahadatain. Ini pondasi paling utama, pondasi yang paling tengah yaitu syahadatain. Barang siapa yang meninggalkannya maka bangunannya runtuh. Artinya dia gugur Islamnya. Artinya dia murtad kalau dia meninggalkan hal tersebut. Terus bagaimana dengan 4 rukun yang lain? Bagaimana dengan 4 rukun yang lain? Jika ditinggalkan bagaimana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf, dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat. Yang pertama mengatakan, siapa meninggalkan salat maka kafir. Pendapat yang lain mengatakan siapa yang meninggalkan salat atau zakat maka kafir. Pendapat ketiga mengatakan siapa yang meninggalkan salah satunya maka kafir. Ini secara khilaf di kalangan para ulama ya. Pendapat yang paling kencing yang ini ya. Pokoknya salah satu ditinggalkan. Tidak puasa kafir, tidak puasa Ramadan. Tidak bayar zakat kafir ya. Tidak haji kafir ya. Pendapat yang ini hanya membatasi meninggalkan salat atau zakat baru kafir. Adapun meninggalkan puasa tidak kafir. Dosa besar tapi tidak kafir. Meninggalkan haji dosa besar tapi tidak kafir bagi yang mampu. Namun pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah pembahasan masalah ini. Meninggalkan salat maka kafir. Ini pun ya ada khilaf di kalangan para ulama. Ini pun ada khilaf. Kalau meninggalkan syahadatain ini sepakat. Orang meninggalkan syahadatain
maka dia kafir. Tapi meninggalkan yang lainnya, masalahnya Nabi menamakan rumah tersebut dengan Islam dengan bangunan rumah, dan rumah tersebut ternyata ada 5 tiangnya. Nah, kalau tiang satu gugur ini bahaya, tapi kalau tiang tengah gugur, gugur rumah semuanya. Syahadatain. Adapun tiang-tiang yang lain ini maka ada khilaf, ya. Namun saya katakan ini pendapat tidak kuat karena dalam hadis disebutkan orang yang meninggalkan zakat terancam dengan neraka, tapi tidak dikatakan dia kafir, apalagi yang lainnya, ya. Tetapi untuk meninggalkan salat, maka meninggalkan salat ada 2 model. Pertama, meninggalkan karena meyakini salat tidak wajib lagi baginya. Tidak wajib lagi baginya. Misalnya kenapa? Karena dia sudah mencapai tingkat hakikat. Karena dia sudah mencapai hakikat. Yang kedua, karena malas. Karena malas, tapi masih meyakini salat itu wajib. Salat itu wajib. Maka untuk kondisi yang ini, seorang meninggalkan salat, dia meyakini salat tidak wajib lagi baginya karena sudah mencapai tingkat hakikat, maka ini ijma' sepakat. Dia keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menganggap dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dia bukan Islam dong. Islam kan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau dia bilang, oh saya sudah tidak wajib lagi sholat. Kenapa? Sholat itu hanya untuk orang yang baru belajar. Saya sudah mencapai tingkat hakikat, saya sudah mencapai tingkat ma'rifat. Adapun yang baru-baru belajar sholat, saya sudah enggak perlu lagi. Saya tidak perlu lagi sholat. Saya sudah mencapai tingkatan tinggi sehingga saya boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana pendapat sebagian orang-orang sufi, maka ini sepakat ulama ijma' dia telah keluar dari Islam. Yang menjadi khilaf di sini, bagaimana karena malas tapi masih meyakini salat wajib. Bagaimana kebanyakan orang-orang yang meninggalkan salat? Ya salat wajib, tapi saya malas ya. Ini bagaimana? Ini khilaf di kalangan para ulama hukumnya. Ya, ada beberapa pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak kafir meskipun dosa sangat besar. Selama dia masih meyakini wajib, dia belum kafir. Pendapat kedua, ya, kafir meski satu solat saja yang ditinggalkan. Saja yang ditinggalkan tanpa uzur. Ditinggalkan tanpa uzur. Pendapat yang ketiga, kafir jika meninggalkan salat secara total. Maksudnya secara total apa? Maksudnya tidak salat 5 waktu, tidak salat Jumat, tidak salat Idul Fitri, tidak salat Idul Adha, tidak salat sama sekali. Maka dia kafir. Kenapa para ulama khilaf tentang masalah ini? Karena memang ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, man tarakaha wa man tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, ahadul ladzi baina bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafar. Yang menjadi pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Siapa meninggalkan salat, kata Nabi SAW, maka telah kafir. Ini hadis sahih. Maka telah kafir. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufur tarkus salat. Tarkus salat. Antara seseorang dengan kesyirikan atau kekufuran
atau kekufuran adalah meninggalkan salat. Nah, kalau dia meninggalkan salat berarti berarti dia terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Ini semua dalil menunjukkan orang meninggalkan salat adalah kufur. Tentu ada hadis-hadis ayat-ayat yang lain tapi saya tidak ingin berpanjang lebar. Hanya saja ketika Nabi berkata siapa meninggalkan salat maka telah kafir. Nah, para ulama khilaf apa maksudnya kafir di sini? Ya, kalau dia meninggalkan salat karena meyakini salat tidak wajib lagi maka dia kafir. Kafir bukan karena meninggalkan salat tapi meyakini dia sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad maka dia kafir. Nah, ini yang khilaf. Bagaimana kalau dia kafir? Bagaimana kalau dia meninggalkan salat karena malas? Maka para ulama berselisih. Apakah dia kafir atau tidak? Bagi yang mengatakan tidak kafir meskipun terjerumus dalam dosa besar, kata mereka kafir sini maksudnya kafir kecil bukan kafir besar. Ada yang mengambil zahirnya meninggalkan satu salat saja tanpa uzur kafir karena Nabi yang bilang kafir. Pendapat yang ketiga dia kafir jika meninggalkan salat secara total. Saya kalau disuruh memilih saya lebih condong pada pendapat ini. Jika seorang meninggalkan salat hanya 2 waktu, 3 waktu dia belum kafir. Jika meninggalkan salat Jumat ya, tapi dia salat Jumat dalam sebulan masih sekali ada salat Jumat, dia belum kafir. Kapan dia kafir? Jika dia meninggalkan salat sama sekali, maka dia kafir. Namun kalau yang berlaku di mazhab Imam Syafi'i ini yang berlaku di tanah air kita. Ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Jadi menurut mazhab Imam Syafi'i, seorang meninggalkan salat belum kafir kecuali dia meyakini salat sudah tidak wajib lagi. Tapi intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah meninggalkan salat masalah bahaya ya. Ini semua perkara berbahaya karena ini semua adalah pondasi rumah Islam. Kalau ada satu yang gugur maka berbahaya bangunannya. Sama seperti seorang sudah punya duit dia tidak mau haji ya. Dia malas haji padahal dia sudah punya duit. Ini bangunan Islamnya bahaya. Bagi orang yang tidak punya duit, cukup bangunan Islamnya 4 tiang. Tapi bagi orang yang punya duit, dia harus membangun rumahnya dengan 5 tiang. Kalau ini tidak ada, masalah besar. Berarti rumahnya sangat lemah, mudah untuk roboh. Sama, orang punya duit enggak bayar zakat ya. Sebagaimana zakat yang sudah diperinci, zakat harta, kemudian zakat mal, kemudian zakat hewan ternak, zakat perdagangan jika tidak bayar juga jadi masalah ya. Jadi masalah. Tapi kita perhatikan di sini Nabi mengatakan Islam ibarat rumah yang rumah tersebut 5 pondasi. Bunyal Islam ala khams, Islam dibangun atas 5 perkara, syahadatain salat ya. Syahadatain salat, zakat, puasa ya, kemudian haji. Dari sini kita tahu selain daripada 5 ini maka bukan rukun Islam ya. Perhatian di sini, maka selain dari 5 perkara ini maka bukan rukun Islam. Meskipun agung. Islam meskipun agung. Contoh apa? Contoh jihad fisabilillah, jihad perkara yang agung. Bahkan Nabi SAW mengatakan Ra'sul amr al-Islam wa amuduhu salat wa dzirwatu sanamihil jihad. Kata Nabi perkara intinya adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah jihad. Tetapi jihad bukan rukun Islam ya. Beda dengan ini rukun Islam dikatakan rukun Islam ya adalah perkara yang seperti contoh jihad bukan rukun Islam. Demikian juga amar ma'ruf nahi mungkar. Ini perkara-perkara dahsyat ya, tapi dia bukan rukun Islam. Demikian juga misalnya dakwah. Dakwah juga bukan rukun Islam. Ya, meskipun ini semua perkara-perkara yang hebat, tapi mereka ini hal-hal ini bukanlah rukun Islam. Taib, mungkin dihapus nanti sambung lagi. Kenapa 3 perkara tersebut seperti jihad, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dakwah bukan rukun Islam? Karena rukun Islam selalu ada ya. Beda dengan jihad tidak selalu ada. Bahkan di penghujung dunia nanti ketika Nabi Isa turun, jihad sudah tidak ada lagi ya, karena umat Islam sudah
menang sehingga tidak perlu jihad lagi misalnya. Kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar meskipun itu perlu tapi dia tidak seperti salat. Tidak seperti salat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dakwah juga dakwah diperlukan juga setiap saat tapi tidak seperti 5 rukun Islam. Oleh karenanya ketika Nabi menamakan 5 perkara tersebut rukun Islam, maka seorang harus berusaha memperbaiki bangunan ya, bangunan rumahnya dengan baik. Ya, bangunan rumahnya dengan baik. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sebutkan tentang bangunan rukun Islam, bangunan Islam. Ya. Ya diibaratkan rumah. Rumah ya. Rumah yang pondasinya 5. Ya. Tadi sudah saya bilang ya, misalnya tadi kira-kira demikian ya. Misalnya ya kemudian ada tiang satu lagi di tengah ya. Intinya seandainya kita sudah punya rumah ini, yang mau saya perhatikan di sini ya. Jika kita sudah punya rumah ini, jadi harus kita punya pondasi dulu. Kita akan bertemu dengan Allah dengan membawa bangunan Islam. Ya. Maka ya kokohkanlah pondasi-pondasi tersebut. Ya, berusaha kita bertemu Allah dengan sudah punya 5 pondasi. Bagi sebagian kita yang belum haji, haji segera. Karena kalau kita ketemu Allah dengan bangunan rumah sudah kokoh, bangunan Islam kita, hajinya ada, puasanya ada, salatnya ada, syahadatannya ada, lengkap, maka rumah kita tatkala kita itu adalah bangunan amal soleh kita. Kalau bertemu dengan Allah dengan bangunan tersebut, maka tentu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kokohkanlah pondasi-pondasi tersebut. Ya. Jangan sampai ada pondasi yang kurang. Ya, jangan sampai ada pondasi yang kurang. Kemudian berikutnya ya, usahakan hiasi rumah tersebut, rumah Islam tersebut dengan amalan-amalan sunnah. Kata para ulama, amalan-amalan yang lain itu adalah penghias rumah tersebut, memperlengkap rumah tersebut. Ya, kita mungkin rumah kita butuh dindingnya, kita butuh hiasnya. Semakin banyak kita beramal soleh, maka rumah kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin indah, ya, semakin lengkap rumahnya. Ya, ibarat pendekatan dari Nabi SAW. Sehingga kalau rumah kita semakin lengkap, semakin indah, maka kita bertemu dengan Allah semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting adalah rukun Islamnya dikokohkan. Rukun Islam dikokohkan. Yang masalah berikutnya adalah kita tinggal memperkokoh rumah yang kita miliki tersebut. Kemudian para ulama juga menjelaskan ya, rukun Islam menggabungkan berbagai macam model ibadah ya. Rukun Islam menggabungkan berbagai macam model ibadah. Kita tadi bicara tentang apa? Syahadatain. Syahadatain ini butuh lisan, ya. Diucapkan dengan lisan, dengan keyakinan yang mantap. Kemudian kita ada salat. Salat ini adalah ibadah badan. Ibadah jasad, ya, ibadah badan atau jasad. Zakat, ya, adalah ibadah harta. Ibadah harta. Puasa
adalah ibadah menahan. Ibadah menahan. Dan ini juga adalah ibadah tersendiri. Sebagian orang kalau bergerak mudah, tapi kalau menahan diri, tidak semua orang mampu. Maka dilatih kita untuk menahan. Menahan sesuatu yang mungkin kita lakukan, kita tahan. Tidak makan, tidak minum, ini adalah ibadah, bentuk ibadah sendiri. Kemudian yang terakhir, haji, ya. Maka adalah ibadah harta dan raga, ya, bergabung semua dalam ibadah haji. Dari sini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat secara lengkap dengan berbagai macam model ibadah, ya. Jadi inilah rukun pondasi keimanan yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya katakan kita kokohkan ini semua dan kita usahakan hiasi rumah Islam kita dengan amalan-amalan sunnah. Maka jangan lupa, ya, salat dengan baik, ya. Kemudian hiasi dengan salat-salat sunnah dengan berbagai macam-macam modelnya. Ya, hiasi. Kemudian zakat, ya, hiasi dengan apa? Sedekah. Dengan sedekah, ya. Zakat wajib, sedekah sunnah banyak kita memberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim di luar zakat. Zakat sudah kita keluarkan, selesai, kewajiban sudah dikeluarkan. Yang lain-lain kita juga perhatikan agar pondasi tiang zakat kita kuat. Kemudian puasa, ya, kita juga hiasi dengan puasa-puasa sunnah. Dengan puasa-puasa sunnah. Ya. Dengan banyak puasa maka semakin kuat pondasi pondasi tiang puasa kita. Kemudian ibadah haji kita kuatkan, ya, hiasi dengan haji sunnah serta, ya, umrah. Kalau punya rezeki, kalau tidak ada ya nggak ada masalah. Ya. Adapun syahadatain, bersaksi Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah Muhammad Rasulullah sallallahu hanya diikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini butuh belajar, ya, akidah, sehingga semakin menguatkan tauhid kita. Dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang salat, kata Nabi SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi as-salat." Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat seseorang. Kalau salatnya baik maka yang lain baik, kalau salatnya buruk maka yang lain yang buruk. Ketika diperiksa salat seseorang, maka terjadi kekurangan, mungkin salat fardunya kurang khusyuk, kurang perhatian atau telat-telat dan macam-macamnya. Maka Allah berkata kepada para malaikat, "Unzuru halil abdi min tatawwu'in." Coba lihat amal soleh hambaku. Apakah ada salat-salat sunnahnya? Apakah ada salat-salatnya, sunnahnya? Kata malaikat, ada. Ketika ada salat-salat sunnahnya, maka ini digunakan untuk menambal kekurangan yang ada pada tiang salat wajib. Sehingga tetap tolong tiang salat wajib kita menjadi kokoh. Dan kita tahu kita menjalankan salat 5 waktu, ini maksudnya salat 5 waktu, ya. Kita masih kurang dalam menjalankan salat 5 waktu, kurang perhatian, kurang khusyuk. Maka jangan lupa kita menghiasi salat 5 waktu kita dengan salat-salat sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, demikian juga dilakukan pada yang lainnya. Zakat pun demikian. Zakat, ya mungkin kita kurang pas bayarnya, masih kurang ini, maka kita hiasi dengan sedekah. Banyak sedekah. Jangan lupa itu memperkuat tiang zakat kita. Sama puasa Ramadan, kita masih belum puasa dengan baik, masih melihat hal yang diharamkan, masih mendengar yang diharamkan, masih macam-macam, masih malas beribadah ketika puasa, maka kita hiasi dengan banyak puasa sunnah. Ibadah haji pun demikian. Haji ibadah yang sangat agung. Barang siapa yang melakukan haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Tetapi terkadang haji kita kurang mabrur, kurang ini, maka kita ibadah haji dengan haji yang lain seperti haji-haji sunnah dan juga serta umrah-umrah agar memperkokoh tiang haji kita, ya. Ini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu saya ingatkan bahwasanya, ya, jangan sampai kita salah dalam prioritas, ya. Kenapa? Karena ibadah yang wajib itu lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang sunnah. Yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada ibadah yang sunnah. Kalau sering kita dengar misalnya salat qobliyah fajar, kata Nabi SAW,
Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Maka kita harus memberi porsi yang lebih besar terhadap perkara-perkara yang wajib. Jangan sampai kita ketinggalan. Syahadatain alhamdulillah kita selalu mengucapkannya ketika salat. Salat 5 waktu kita harus perhatikan waktu-waktunya, dikerjakan dengan khusyuk ya. Kalau ada waktu maka kita salat sunnah. Zakat jangan sampai kita tidak bayar, jangan sampai kita tunda. Ini pahalanya besar. Sering kita merasa bersedekah dapat pahala, justru kalau kita bayar zakat pahalanya besar daripada sedekah biasa. Kenapa? Karena zakat ini pondasi Islam. Tiang utama, beda dengan sekedar tiang-tiang tambahan, beda. Maka seorang berusaha untuk benar-benar memperhatikan hal yang prioritas. Haji, berusaha haji yang baik ya. Ya. Kemudian kalau kita punya berlebihan, haji berikutnya, umrah berikutnya. Puasa demikian juga puasa Ramadan, puasa pahala yang sangat besar, puasa sunnah juga pahalanya ikut mendukung perkara-perkara yang wajib-wajib tersebut. Ini saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada kesempatan ini memang pendek ya, cuma 1 hadis. Insyaallah untuk hadis yang keempat maka pembahasannya akan panjang dan butuh lebih konsentrasi yang dalam. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.